Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Yuli Ayuwardani, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011113353. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP NW Menangga Baris pada kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kalau kabar Ibu Guru alhamdulillah sehat, baik dan tentunya selalu semangat. Oke. Sekarang sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa Allah akan melancarkan dan memudahkan kita dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Silakan kepada Nanda Ubi untuk maju ke depan, memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Mulai. Silakan Nanda Ubi untuk kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, sebagai wujud rasa cinta, rasa bangga kita, serta rasa nasionalisme kita kepada negara kita tercinta, yakni Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anakku berdiri semuanya.
Silakan anak-anakku duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan mengecek kerapian kalian. Silakan bagi anak-anakku yang belum merapikan seragam, pecinya, jilbabnya, bangku, mejanya silakan dirapikan. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Abdi Nikasi, Ahmad Ahyad, Azra, Julia Tika. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajar supaya kita lebih semangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat. Sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Lanjut, sebelum kita masuk ke pembelajaran, supaya pembelajaran kita lebih nyaman, Ibu akan membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu menghormati guru dan teman. Gimana? Setuju? Yang kedua, mendengarkan ketika ibu guru sedang menjelaskan. Ketiga, selama proses belajar harus menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, yaitu berdiskusi dan berkelompok secara sehat. Setuju? Dan yang terakhir, kalian harus mendengarkan temannya ketika sedang presentase. Gimana? Setuju? Alhamdulillah, karena semuanya sudah setuju, kita lanjut ke materi. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat gak materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Maulida. Indahnya beragama secara moderat. Oke, bagus. Indahnya beragama secara moderat. Ada yang bisa menambahkan apa itu beragama secara moderat? Oke, silakan Azra. Sikap beragama yang seimbang dan tidak berlebihan. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya yang bergejala. Oke. Ibu tambahkan sedikit ya, beragama secara moderat itu artinya kita sebagai umat yang beragama, yang hidup di tengah-tengah beragam agama, harus punya rasa empati. Artinya kita harus punya rasa peduli, rasa toleransi kepada penganut agama yang lain. Kita tidak boleh berlebihan ya dalam beragama, dalam beragama itu. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Oke, silakan Marwan. Meyakini bahwa Allah Tuhan para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Oke, sekarang pertanyaan keduanya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Oke, Abdi nih. Nabi mendahului dunia sendiri dan Rasul mendahului dirinya dan umatnya. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Selanjutnya,
kita akan masuk ke pembahasan. Sebelum itu, kalian perlu mengetahui apa tujuan dari kalian mempelajari materi pada hari ini. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan PowerPoint, peserta didik dapat memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Artinya nanti ketika Ibu menampilkan video dan memaparkan materi, kalian itu betul-betul bisa memahami apa sebenarnya arti atau makna dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, yaitu melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menganalisis informasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tuh. Itulah tujuan pembelajaran kalian pelajari materi pada hari ini. Silakan disimak ya videonya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mendengar kisah luar biasa tentang seorang nabi yang sangat berdampak kepada Allah. Namanya adalah Nabi Alaihissalam. Dahulu kala manusia hidup dalam kenyamanan, tapi mereka melupakan Allah. Mereka malah menyembah patung-patung beriman dan taat kepada Allah. Sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, baik. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira menceritakan tentang kisah apa? Oke, Ahyat silakan dijawab. Kisah Nabi Nuh dalam berdakwah. Ada yang bisa menambahkan? Oke. Bagaimana dakwah Nabi Nuh yang sulit dan membuat perahu besar untuk umatnya. Perjalanan dakwah Nabi Nuh yang sulit dan membuat perahu besar untuk umatnya. Artinya ya, dari kisah yang tadi ya membuktikan bahwa Nabi Nuh memiliki ketabahan yang luar biasa. Ya, walaupun ya beliau dihina ketika berdakwah, bahkan oleh keluarganya sendiri, anaknya, istrinya, tapi beliau tetap melanjutkan dakwahnya dengan tegar. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ya, seperti yang tadi judulnya, yaitu ya, kita masuk bab 7 ya. Judulnya meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Sekarang iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu Allah atau wahyunya kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Lanjut. Perbedaan Nabi dan Rasul. Seperti yang sudah dijawab sama temannya tadi. Oke, perbedaan Nabi dan Rasul di sini ada 3. Yang dijawab sama temannya tadi 1 ya. 1. Oke, kita tambahkan. Ya, perbedaannya. Nah, kalau Nabi, yang pertama perbedaannya yaitu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada
disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi, nah maksudnya Allah menurunkan wahyu untuk Nabi itu sebagai pedoman hidupnya untuk meningkatkan ketaatan. Nah, kalau Rasul itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Artinya setelah Rasul menerima wahyu dari Allah, para Rasul mengamalkan dulu wahyu itu baru disampaikan kepada umat manusia. Nah, perbedaan yang kedua, Nabi tidak membawa syariat baru. Nah, artinya kalau Nabi itu melanjutkan risalah Nabi sebelumnya. Kalau Rasul membawa syariat baru. Nah, kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah, kemudian setelah mengamalkan, setelah disampaikan, Allah memerintahkan untuk membawa syariat baru, bahkan dibekali dengan kitab-kitab. Oke, yang ketiga, Nabi berjumlah lebih banyak, itu sekitar 124.000. Kalau Rasul itu jumlahnya lebih sedikit, yaitu sekitar 303. Tapi di antara 313 ini hanya 25 Rasul yang wajib kita ketahui dan imani. Gitu. Oke, lanjut hikmah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, menambah sempurnanya Yang kedua, dari sifat-sifatnya, tingkah laku para Rasul, kemudian itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Yang ketiga, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku adil. Ya, dari semangat para Rasul dalam berdakwah, dari perilaku dari perilaku dan semangat Rasul dalam berdakwah bisa kita jadikan sebagai motivasi. Yang keempat, yang kelima, oke, lanjut ya. Bagaimana kita sebagai generasi digital menerapkan iman kepada Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu ada yang tahu apa itu generasi digital? Generasi masa sekarang. Oke, generasi masa sekarang. Oke. Sekarang, nah berarti kita termasuk generasi digital? Termasuk. Ya. Terus bagaimana cara kita menerapkan iman kepada Nabi dan Rasul itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, inilah caranya kita menerapkan sifat-sifat Rasul di era digital ini, ya. Yang pertama, ya, kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Yang kedua, ya. Selanjutnya, seperti tujuan disampaikan wahyu itu sebagai pedoman hidup, yaitu kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang keempat, contoh ilmu teknologi yang bisa kita jadikan kreasi seperti biasa yang biasa kita pegang sehari-hari itu HP. Nah, itu selain kita berkreasi, kita juga harus punya adab. Berkreasi boleh, tapi harus punya adab dalam menggunakan teknologi atau media sosial. Oke, yang kelima, seperti yang
kita tahu Rasulullah adalah Rasul yang paling mulia. Ya, sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Oke, yang terakhir. Nah, dari semua sifat Nabi dan Rasul itu kita bisa terapkan, terutama dalam berkata jujur, supaya kita bisa dipercaya sama orang lain. Kemudian kita harus berusaha menjadi orang yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke, sudah selesai ya. Dari semua materi yang sudah Ibu paparkan tadi, yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira ada yang belum dipahami? Paham? Oke, baik, karena sudah paham, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Tapi supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Nah. Oke. Nah, ini untuk daftar kelompoknya. Nama-nama kelompoknya silahkan kalian atur tempat duduknya dan duduk bersama teman kelompoknya. Silakan. Ya. Terus oke. Oke, nih. Nah, silakan cari teman kelompoknya. Ya. Kelompok 1 ada Rajina, Aisyah, Adam, Aziza, sama Panji. Mana kelompok 1? Oke. Kelompok 2 ada Ahyat, Hubi, Risti, dan Marwan. Kelompok 2. Kelompok 3 ada Azra, Abdini, Messi, Sisil. Oke. Yang keempat, kelompok 4 ini ada Kinaya, Maulida, Tika, Mirda, dan Nana. Sudah? Ya. Oke. Kalau sudah, Ibu akan membagikan lembar kerja. Ya, lembar kerja yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Ibu juga akan membagikan paket nanti supaya ketika kalian bingung dengan jawaban yang akan kalian tulis, bisa kalian cari di paket. Oke. Contoh 1. Oke, silahkan semuanya dibuka lembar kerjanya, dikerjakan ya. Semuanya harus kerja, tidak boleh membebankan sama temannya. Semuanya harus diskusi secara sehat, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Nama kelompoknya dulu ditulis.
yang 25. Silakan diskusi sama temannya ya, Pak Guru. Ya, sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, silahkan masing-masing dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan. Kelompok siapa? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan perwakilannya. Oke. Silakan. Belum. Saya akan mendiskusikan jawaban hasil karya. Oke. Sudah, silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Oke. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan diskusi kami. Nama-nama Rasul yang kami dari kami. Adam, jadi iman kepada Rasul. 1. Apa makna beriman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT mengutus manusia Tuhan untuk membentuk umat sejarah benar. 2. Berapa saja Rasul-Rasul yang wajib diimani? 22. Ini yang terkena sebab masalah pedoman hidup yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya sudah tampil dengan bagus, kita tepuk mantap dulu untuk kita semua. Tepuk mantap. Mantap. Oke, ya. Tadi penampilannya sudah bagus, kemudian jawabannya juga oke. Nah, sekarang Ibu mau mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian secara pribadi. Tadi secara berkelompok, sekarang secara pribadi ya. Ini ya. Mana-mana sudah. Ya. Sudah semuanya? Oke, silakan kumpulkan. Oke, kumpulkan. Ya. Oke. Oke, Ibu lihat dari jawabannya ini. Ya, alhamdulillah ya. Sedikit demi sedikit kalian ternyata bisa memahami materi. Meskipun ada juga yang masih belum paham. Nggak apa-apa. Ya, yang penting ini dari yang Ibu nilai ini lebih banyak pahamnya daripada ya bedanya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang ya untuk apa sebagai bekal Ibu nanti mengajar
Nah, Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan kalian dalam pembelajaran hari ini ya. Silakan ini ya. Ini ada beberapa soal yang berkaitan dengan perasaan kalian. Silakan diisi sesuai perasaan ya, yang jujur supaya jadi pedoman untuk Ibu ke depannya. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Ya, perhatikan ya. Jadi dari semua materi yang sudah kita bahas pada hari ini itu bisa kita jadikan pembelajaran dari materi tentang sifat Nabi dan Rasul itu bisa kita terapkan ya. Kemudian dari perjalanan dakwah Nabi dan Rasul, dari ketegarannya juga bisa kita jadikan motivasi supaya kita tidak putus asa dalam belajar. Nah itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk bab 8, yaitu tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern antara umat beragama. Itu bab 8 ya. Ya, besok ya. Oke. Seperti ya, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa sama-sama. Silakan Nanda Hobi ke depan. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan duduk. Sekian untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa belajar supaya supaya kalian lebih siap untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.